Dan gak lama kemudian CEO-nya Binance, si CZ namanya, nge-tweet kalau mereka mau cairin semua total kepemilikan mereka di FTT. Nah ini parah nih. Kita kasih solusi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget kali ini gue gatel. Sebenarnya dari kemarin gue pengen bahas ini. Jadi Sam Bankman-Fried, founder FTX Crypto Exchange, one of the largest yang sebelumnya valuasi market cap-nya mencapai $32 billion, 32 miliar dolar. Dia dijuluki sebagai crypto savior, crypto king, dan dia di-endorse sama Fortune Magazine sampai disebut dia itu the next Warren Buffett, dan diprediksi jadi the first trillionaire. Sekarang berubah drastis hidupnya. Dan sekarang malah meninggalkan jutaan orang marah dan frustasi hanya dalam beberapa hari. Dari tadi ada savior berubah menjadi enemy, dan kehilangan 500 triliun lebih hanya dalam hitungan hari. Kali ini gue akan ngebahas tentang trading atau investasi dengan instrumen yang fundamentalnya cerita dan hype plus justifikasi dengan inilah masa depan, jangan terlambat ikutan, dan berbagai scarcity untuk merangsang impuls kita untuk nyebur di dalamnya. Sebelum kita bahas tentang si Sam Bankman-Fried ini atau SBF dan FTX-nya, gue mau ingetin lo dengan berita ini dulu. Jadi di tahun 2021 kemarin, salah satu platform transaksi cryptocurrency terbesar di Turki, itu namanya Theodex. Dilansir dari Bloomberg nih, ratusan ribu investor khawatir aset yang mereka simpan akan hilang. CEO Theodex, Faruk Fatih Ozer, dikabarkan kabur dan membawa aset senilai $2 billion, 2 miliar dolar. Penasihat ekonomi senior Erdogan, Kamil Ertem, mengatakan ada skema piramida atau Ponzi yang tengah dibangun. Turki niscaya akan melaksanakan peraturan yang sejalan dengan ekonominya, tapi juga dengan mengikuti perkembangan global, ungkap si Ertem ini nih, seperti dikutip di Bloomberg. Theodex adalah bagian dari booming cryptocurrency yang telah menarik banyak orang Turki yang berusaha melindungi tabungan mereka dari inflasi yang merajalela dan mata uang yang tidak stabil, karena kita tahu sendiri di Turki inflasinya luar biasa. Ozer nih mengatakan pernah berniat, bahkan dia berniat untuk bunuh diri atau menyerahkan diri langsung ke kepolisian. Namun dia berpikir opsi tersebut bakal membuat aset pengguna tidak akan kembali. Jadi bagus misalnya kesadaran mau balikin uang orang-orang yang dia rugikan. Saya memutuskan untuk tetap hidup dan berjuang, bekerja dan membayar hutang saya kepada Anda. Pada hari saya membayar semua hutang saya akan kembali ke negara saya dan menyerahkan diri ke kepolisian, pungkasnya. Nah, kembali lagi di kasus FTX dan si Sam Bankman-Fried ini atau SBF ini, di masa ketika namanya lagi diangkat sampai Fortune Magazine sebut dia the next Warren Buffett, disebut sebagai crypto savior karena bailout perusahaan-perusahaan kripto yang lagi kesulitan saat itu seperti BlockFi, Voyager. Ingat kan kasus Terra Luna waktu itu yang hancur lebur? Si Do Kwon-nya juga sampai sekarang katanya masih buron juga tuh. SBF tuh waktu itu datang sebagai savior, ya kan, diberikan bantuan. Nah, bagaimana kisahnya nih sampai kolapsnya FTX? Dari sebelumnya seorang sultan nih, si SBF ini seorang sultan yang bisa menjadi crypto savior sampai pada titik seperti ini sekarang. Jadi gue akan jelasin sejauh riset gue, pengetahuan gue, dan data-data yang gue temuin dari artikel dan para pembicara yang jelasin ini di YouTube. Salah satunya Mark Moss buat video tentang ini yang judulnya The Con Behind the Crypto Bloodbath. Jadi di video itu dijelaskan bahwa si SBF ini punya dua institusi terpisah. Jadi dia punya dua perusahaan nih. Yang pertama ada namanya Alameda Research, dan itu hedge fund-nya dia. Dan satu lagi FTX Crypto Exchange. Jadi si FTX ini adalah platform trading kriptonya dia nih, yang ngambil fee dari transaksi kripto di dalamnya. Dan si Alameda ini adalah market maker-nya atau bandarnya hedge fund-nya nih. Kalau bahasa kita ya bandar gitu, atau whale dibilangnya gitu. Nah, di balik ini ada satu token yang listed di issued sama FTX, namanya FTT. Jadi di balik cerita ini ada satu token yang namanya FTT yang di-issued sama FTX, perusahaannya si Sam Bankman-Fried tadi. Gua akan coba jelasin dulu sebelumnya bagaimana cara kerjanya. Jadi pertama-tama value sebuah aset apapun itu subjektif. Even emas yang orang bilang punya intrinsic value pun juga demikian, karena dia berharga sebab persepsi masyarakat berkonsensus bahwasannya emas itu berharga. Jadi emas itu berharga karena persepsi masyarakat bilang itu berharga, dan udah bertahan selama ribuan tahun dipersepsikan emas itu berharga. Dan demikian juga dengan aset-aset yang lain. Maksudnya kayak uang kertas pun begitu, dia dinilai berharga karena ya dia dianggap oleh masyarakat berharga, kesepakatan masyarakat dia berharga. Bitcoin pun seperti itu, dianggap berharga karena kesepakatan dari komunitinya dia berharga. Real estate pun gitu, dan tergantung dari supply dan demand yang ada. Semakin tinggi demandnya atau minat orang terhadap aset tersebut dan sedikitnya supply, harganya akan naik gitu. Dan sedikitnya demand atau minat masyarakat tentang aset tersebut dan tingginya supply, maka harganya turun. Supply-nya kebanyakan, yang mau sedikit harganya turun. Simpelnya gitu.
Dan ini dia juga jelasin di podcastnya. Jadi ada podcast dia bersama Matt Levine dari Bloomberg. Singkatnya dia menjelaskan hanya dengan koneksi internet kita bisa buat sebuah box atau token. Jadi suruh bayangin kita nih ada sebuah box ya kan. Di box itu kita punya yang dia nilai misalnya market capnya dari box ini dia mau jual dengan dia hype kayak gitu $20 juta market capnya. Kasih effort dan bikin hype-nya di Twitter dan terus mereka lihat sophisticated player gitu. Atau perusahaan-perusahaan ikut masuk gerakin dan ngegoreng, mulailah banyak orang yang masukin uang ke box tersebut. Sampai dalam box itu misalnya ada jadi market value-nya secara kolektif ada $200 juta dalam 48 jam. Orang-orang yang kena hype ngelihat wah ini box ini canggih nih, banyak orang-orang canggih yang masuk ke dalamnya nih. Akhirnya naik lagi jadi 110 kali lipat, orang masukin lagi dan harganya jadi naik gitu. Intinya seperti itulah, gue gak mau bahas ini sebenarnya. Tapi yang mau gue highlight di sini adalah di podcast tersebut adalah komentar si Matt Levine yang wawancara dia. Yang wawancara dia tuh ngomong kayak gini, I think of myself as like a fairly cynical person and that was so much more cynical than how I would have described farming. You're just like, well, I'm in the Ponzi business and it's pretty good. Jadi intinya gini, artinya kayak gue melihat diri gue menilai diri gue ini sebenarnya cukup sinikal gitu. Tapi ketika gue denger lo ngejelasin tadi, lo menjelaskan lebih sinikal daripada gue bisa lakukan ketika gue mendescribe yang lo describe tadi. You're just like, lo tuh kayak, well, gue in the Ponzi business and it's pretty good. Gue ada di bisnis Ponzi dan ini bagus banget buat gue gitu. Jadi kayak bangga gitu berada dalam Ponzi business gitu. Maksudnya kayak gitulah komentar. Dan sebagaimana Ponzi scheme yang paling apes adalah yang terakhir, kebagian pas kegulungnya saat pada sadar mereka investasi di sesuatu yang kosong dengan story yang hebat. Dan kita finally masuk ke cerita collapse-nya FTX dan Sam Bankman-Fried ini atau SBF ini. Nah, singkat ceritanya di mana mulai hancurnya FTT dan FTX ini adalah di tanggal 2 November ketika balance sheet-nya Alameda bocor. Jadi mungkin di CoinDesk dipublish oleh CoinDesk nih, ketahuan deh tuh di neracanya Alameda singkatnya. Jadi mereka punya asetnya itu diberitahukan sebagian besarnya ada di token yang mereka issued sendiri di FTX. Jadi si Alameda ini ternyata memang punya valuasi yang tinggi, tapi valuasinya itu majority-nya koin yang mereka buat sendiri gitu di perusahaan mereka yang lain gitu. Sehingga dibilang ini division antara Alameda dengan FTX ini terlalu blur nih gitu. Jadi orang makin curiga kan. Jadi aset yang terbesar di Alameda itu token yang mereka buat sendiri out of thin air, yang value-nya mereka create sendiri. Dan akhirnya market ngelihat bahwa hampir semua di market cap-nya FTT itu dimiliki sama Alameda, perusahaan dia juga. Dan valuasi yang ada di neracanya lebih besar dari valuasi market cap-nya FTT itu sendiri. Paham ya? Jadi saat orang-orang sadar udah tahu langsung pada skeptis dan bertanya-tanya. Mereka klaim valuasi mereka yang besar tapi mereka nggak punya aset. Aset yang ada pada mereka itu majority ya token yang mereka issued sendiri dan di overvalue lagi di bukunya, di neracanya dinilai overvalue lebih besar daripada market cap-nya tersebut. Dan gak lama kemudian CEO-nya Binance, si CZ namanya, nge-tweet kalau mereka mau cairin semua total kepemilikan mereka di FTT nih tweetnya nih. Nah ini parah nih. Ini parah nih. Biasanya kalau jumlah gede-gede gini mau keluar nggak diumumin kayak gini. Nah ini diumumin, makin lah rame-rame keluar dari FTT karena panik, harga plummeting, udah hancur, drop flight capital besar-besaran, keluar orang duit dari situ rebutan gitu. Nah FTX mau nggak mau harus jaga dong harga. Jadi mereka mesti beli balik lagi gitu. Jadi mereka yang beliin lagi supaya harganya naik lagi. Jadi dia resist gitu, dia mau resist gitu supaya harganya nggak drop sampai hancur gitu kan. Dia beliin dengan pressure, dia mulai dumping aset-aset tempat yang lain, terus nyari loan dan lain-lain dengan kolateral yang mereka punya dari aset-aset mereka. Mau nggak mau apapun caranya dia harus beli. Nah saat itu si Caroline nih, CEO Alameda ini, yang ceweknya ini nih, nge-tweet dengan tweet yang seperti ini nih. Jadi dia kayak mau ngasih tahu sama si CZ-nya di tag sama dia untuk ya udah kalau lo mau ngelindungin nilai FTT lo, gue beli di angka $22 itu kan. Jadi ini niatnya mungkin mau ngasih market kepercayaan kali ya, gak tahu deh, gue gak tahu niatnya apaan. Tapi yang dibaca sama market malahan, wah berarti margin call-nya levelnya di $22 tuh, kalau harga turun di bawah itu udah ambles. Dan ternyata bener, lihat di sini nih, lihat candle-nya, ketika dia turun dari $22 langsung ambles ke di bawah $5. Akhirnya rame-rame pada narik apapun yang mereka punya di FTX. Makin kering dan keringlah si SBF dan perusahaannya ini. Dan Doi nulis di Twitter, mereka begging Binance, the biggest crypto platform di dunia, untuk buy out gitu. Jadi dulu kan mereka kan crypto savior tuh, waktu mereka bantuin tadi yang tadi BlockFi, Voyager, sekarang bantuin gue dong ibaratnya gitu kan. Dia minta di buy out sama CZ nih, CEO yang sempat declare juga mau buy out juga. Ya udah oke deh, ayo gue ngeluarin non binding LOI, letter of intent. Jadi akhirnya ketika dia ngelakuin due diligence, dia mundur gitu karena dia ngeliat gak worth it nih buat diselamatin. Jadi sekarang apalagi ada ongoing investigasi dari regulator gitu kan. Dan akhirnya mereka declare insolvency atau mereka nggak mampu bayar kewajiban yang katanya ditaksir sampai $8 billion. Jadi ini kena liquidity crunch nih, mereka nih nggak punya duit lagi udah buat ngebayar uang orang yang ada dalam FTX tadi, yang deposit duitnya di FTX tadi. Dan ada lagi bahkan yang lebih kacau lagi di Reuters, ada jadi berita Reuters gitulah ngeluarin katanya Alameda ini
kenapa si FTX ini punya backdoor gitu untuk si Sam Bankman-Fried ini transfer ke between company-nya yang ke satu lagi ke Alameda-nya itu dengan backdoor yang tanpa bisa nimbulin alert dari auditor-auditornya gitu, dari internal maupun eksternal. Jadi cuma dia doang yang tahu gitu kalau seandainya ada capital yang dipakai sama dia di luar gitu. Jadi kacau deh. Dan inilah alasan Binance akhirnya nggak jadi akuisisi ya kan, karena nemuin mishandling customer fund plus bermasalah sama authority juga kan, saat ini lagi ada ongoing investigation. Jadi kita lihat deh nanti gimana ke depannya hasil investigasinya. Bahkan sampai ranah-ranah politik di Amerika ketarik tuh, katanya ada sebagian dari politisi-politisi, dia salah satu biggest donornya salah satu partai di Amerika. Pengalaman Ponzi scheme yang terjadi yang gue alami langsung, gue ngerasain langsung, maupun cerita dari korban Ponzi hampir mirip deh. Jadi di akhir pas collab semua pada narik-narikin uang, terus yang jalanin Ponzi kehabisan uang buat balik-balikin uang, terus akhirnya mereka gali lubang tutup lubang buat nahan gejolak. Orang yang mau narik uangnya sampai akhirnya either pasang badan atau kabur. Pada akhirnya uang itu raib tanpa pertanggungjawaban. It's always been like that. Dan mereka bisa ngumpulin uang sebanyak itu memanfaatkan apa? Memanfaatkan keinginan orang, kebanyakan orang buat dapetin easy money, dan greediness mereka manfaatkan sehingga yang udah ngerasain enak-enaknya going all in karena semakin banyak yang masuk, semakin besar returnnya. Without realizing kalau telah cabut mereka masuk dalam gulungan ombaknya dan akhirnya raib semua. It happened with Bernie Madoff juga saat itu, case-nya di tahun 2008, 2009 waktu itu. Dan lain-lainnya. Mereka itu similar, cuman instrumennya aja yang beda gitu, yang selalu yang terakhir dan selalu yang jadi korban. Sekarang kita lihat aja apakah di Sam Bankman-Fried ini akan kabur si Sam Bankman-Fried ini, si SBF ini akan kabur nggak jadi fugitive seperti jejak kayak Duke Kwon jadi buronan ya kan, kayak Farouk Fatih Ozer juga bawa kabur $2 billion, kayak ada patternnya gitu ya pada kabur. Tapi sekarang katanya diawasin sama authority di Bahamas. Nggak tahu, gue belum ikutin lagi gimana kelanjutannya. Kisah singkat ini harusnya semakin mengingatkan kita untuk nggak tertarik sama instrumen-instrumen gorengan dan jangan pernah resikoin sesuatu yang kita nggak sanggup kehilangan. Cerita terakhir gue di sini adalah The Economist. Gue baru baca The Economist kemarin, baru aja mengeluarkan artikel dengan headline Crypto's Downfall, dan tertulis subjudulnya di bawahnya, The collapse of FTX has dealt a catastrophic blow to crypto's reputation and aspiration. Is it the end? Ada tulisan terakhirnya, is it the end? Apakah ini akhir darinya? Jadi runtuhnya FTX telah memberikan pukulan telak bagi reputasi dan aspirasi kripto. Apakah ini akhirnya? Dan di dalam artikel tersebut ada bagian yang menarik perhatian gue. Di situ tertulis yang artinya gini: These are the stuff of classic financial manias, from tulip fever in 17th century Holland to the South Sea bubble in 18th century Britain to America's banking crisis in the early 1900s. Ini adalah hal-hal finansial mania klasik katanya, dari tulip fever di Belanda abad ke-17 hingga South Sea bubble di Inggris abad ke-18 hingga krisis perbankan Amerika di awal tahun 1900-an. Jadi South Sea bubble itu first financial crash pertama yang terjadi di awal abad 18 di Britain, the world's first Ponzi scheme yang skalanya mendunia. Kenapa bagian ini menarik perhatian gue? Karena The Economist menyamakan crypto world dengan kasus-kasus Ponzi scheme. Dan gue hanya mengutip ya dari Economist nih, bukan gue yang ngomong, dan gue ngutip dari sana berdasarkan sumber-sumber yang gue baca. Mengutip lagi dari The Economist, as the end of any mania, the question is now whether crypto can be useful for anything other than scams and speculation. The promise was a technology that could make financial intermediation faster, cheaper, and more efficient. Each new scandal that erupts makes it more likely that genuine innovators will be frightened off and the industry will dwindle. Yet the chance remains, diminishing though it is, that some lasting innovation will one day emerge. Oh, apakah nih CBDC nanti yang emerge, yang long lasting, central bank digital coin, ujung-ujungnya berarti desentralisasinya gimana tuh? Will one day emerge as crypto falls to earth, that slim chance should be kept alive. Bagaimana akhir dari semua mania? Pertanyaannya sekarang, apakah kripto dapat berguna untuk apapun selain penipuan dan spekulasi? Ini The Economist, bukan gue yang ngomong, gue cuman bacain. Janjinya adalah teknologi yang dapat membuat intermediasi keuangan lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Setiap skandal baru yang meluas membuatnya lebih memungkinkan para genuine innovators akan ketakutan dan industri akan menyusut. Namun peluang tetap ada meskipun berkurang, bahwa beberapa inovasi yang bertahan lama suatu hari nanti akan muncul. Jadi saat kripto jatuh, peluang tipis itu harus tetap hidup. Dan di akhir artikel Crypto's Downfall The Economist ini, gue mengutip lagi. Dia di situ memberikan judul Tulip Bulb or Light Bulb. Whether crypto survives or becomes a financial curiosity like the tulip bulb will not ultimately depend on regulation. The more scandal ensue, the more the whole enterprise and aspiration become tainted. The lure of innovation means nothing if investors and users fear their money will disappear into thin air. For crypto to rise again, it must find a valid use and leaves the dodginess behind. Apakah kripto akan survive, pertanyaannya? Atau tidak? Atau hanya menjadi financial curiosity seperti tulip? Tentunya tidak.
tidak hanya tergantung berdasarkan regulasi, karena orang bilang regulator harus membuat regulasi dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah semakin banyak skandal yang terjadi, semakin banyak bisnis yang dan aspirasi awal mereka tercemar, iming-iming inovasi tidak akan berarti apapun apabila para investor dan penggunanya ketakutan uang mereka akan hilang begitu aja. Jadi kalau kripto ingin bangkit harus ditemukan kegunaan yang valid dan membuang semua dodginess-nya. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.